Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Maka wasiat selanjutnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita diingatkan sebaik-baik daripada kalian adalah yang mampu atau berusaha mencari dan memilih pasangan terbaik karena melihat akhlaknya. Jadi memilih seorang wanita karena akhlaknya. Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kriteria-kriteria wanita yang pantas untuk dipilih? Limaliha, karena hartanya. Boleh enggak memilih karena harta? Boleh, silahkan. Nabi bahkan menganjurkan. Walijamaliha, karena parasnya. Boleh enggak memilih karena parasnya? Silahkan. Nabi pun memerintahkan. Walinasabiha, dan daripada nasabnya. Boleh enggak melihat darah biru keturunannya atau pendidikannya? Silahkan, itu yang baik. Walidiniha, dan juga dari agamanya. Fadhfar bidzatiddin. Tapi tiga hal yang awal ini bisa hancur seketika jikalau tidak ada nomor 4, karena agamanya. Karena dia ditaruh di belakang, berarti dia adalah penentunya. Andai kata dia punya harta, dia punya paras, dia punya kedudukan, tapi tidak punya agama, maka yang tadi nol semua. Subhanallah. Tapi kalau dia sudah punya agama, maka salah satu saja ditambahkan daripadanya, maka itu akan menjadi yang terbaik. Jadi kalau dikatakan menjauhkan diri daripada kesusahan rumah tangga, maka pilihlah karena agamanya. Agama yang dimaksud bukan berarti dia harus hafal Quran. Agama yang dimaksud bukan berarti dia adalah ahli sedekah. Agama yang dimaksud bukan berarti dia adalah orang yang puasa tiap hari, bukan. Tapi agama yang dimaksud adalah ketika dia tahu satu ayat Al-Quran diamalkan. Dia tahu bahwa tidak boleh menzalimi istri, dia tidak zalim istrinya. Dia tahu adalah sebaik-baiknya nafkah adalah kepada diri sendiri dan daripada pasangan, daripada anak-anak. Maka itulah yang terbaik. Bukan berarti dia ahli agama, dia harus hafal hadis ini, tidak. Tapi bagaimana akhlaknya dilihat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan orang-orang yang mana orang-orang tersebut di mana mereka memperbaiki akhlaknya kepada pasangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebaik-baik kalian adalah yang keburukannya aman daripada untuk orang lain. Ada orang begini, orang meninggal itu orang ucap alhamdulillah, alhamdulillah akhirnya meninggal juga. Ada orang yang seperti itu. Allah. Kenapa? Karena orang lain tidak ada yang aman dari keburukannya. Setiap dia ada, orang merasa tidak aman gitu. Jadi jadilah manusia terbaik yang mana? Yang orang lain merasa aman kalau kita ada di sana. Karena ada orang yang memang tidak diharapkan kehadirannya. Maka janganlah menjadi manusia yang seperti itu. Yang pertama memilih karena akhlak. Yang kedua wasiatnya adalah bagaimana kita menjauhkan keburukan kita daripada orang lain. Masing-masing manusia punya sisi buruknya. Namun orang yang berakhlak adalah ketika mereka mampu untuk menahan diri daripada hawa nafsunya, mampu untuk menahan diri daripada keburukannya untuk orang lain. Bukan main bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan baik laki-laki ataupun perempuan, mereka adalah orang yang akan dinilai amal salehnya ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka perempuan pun memilih laki-laki tadi karena agamanya. Laki-laki pun memilih wanita karena agamanya. Kenapa memilih karena agama? Karena landasannya adalah Al-Quran. Kira-kira kalau pertengkaran rumah tangga ini nggak kembali ke Al-Quran, mau kembali kemana? Mau kembali kemana kalau nggak kembali ke Al-Quran? Kalau nggak kembali kepada akhlak baginda Nabi SAW, kita mau kembali kemana? Orang Makassar bilang, kau tidak sopan sama saya masih makan kok kasih air. Wah, bagi orang sini justru orang makan dikasih air. Betul. Saya nikah sama orang luar misalnya, saya orang Makassar. Saya kalau tidak kembali ke Al-Quran, saya akan marah kalau Jihan kasih air pada saat saya makan. Padahal menurut dia, orang dikasih air dulu biar nggak keselak. Kalau kita dikasih air, berarti kita disuruh berhenti makan. Gitu ya. Subhanallah. Kenapa? Karena kembali ke adat. Tapi kalau kembali ke Quran, semua aman. Semua aman. Kalau kembali ke agama, semua aman. Tidak ada meninggi satu sama itu sama penting. lain. Jadi guidance-nya cuma satu hanya. Guidance satu. Nggak ada istilah saya orang Sulawesi, saya orang Jawa, saya orang ini. Nggak ada. Jadi kalau dikasih air suruh